Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 54. Pada edisi ini kita coba membandingkan jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah yang mubtadanya kata benda dan khabarnya kata sifat. Mubtada itu apa? Mubtada itu subjek, ya. Khabar itu predikat. Nah, dengan murakkabun wasfiyun. Ini merupakan edisi awal ini. Murakkabun wasfiyun yang terdiri dari kata benda sebagai man'ud dan kata sifat sebagai na'at. Man'ud itu yang dijelaskan, na'at yang menjelaskan, ya. Jadi di sini di dalam murakkabun wasfiyun atau prasa kata benda satu, kata benda berperan sebagai man'ud, kata sifat berperan sebagai na'at. Man'ud itu kata yang dijelaskan, na'at kata yang menjelaskan. Sedangkan dalam jumlah ismiyah ini, kata benda itu berperan sebagai mubtada, kemudian kata sifat berperan sebagai khabar. Nah, jadi di sini KB sebagai subjek, KS sebagai predikat. Sedangkan di sini KB sebagai kata yang dijelaskan, KS berperan sebagai kata yang menjelaskan. Nah, man'ud, ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh murakkabun wasfiyun adalah kata sifat ini selaras dengan kata benda. Jadi kata sifat itu selaras dengan kata benda dalam 4 hal. 4 hal itu apa? 4 hal itu gender. Jadi kalau kata bendanya itu laki-laki, kata sifatnya itu laki-laki. Kalau kata bendanya itu perempuan, kata sifatnya itu perempuan. Satu. Kemudian dalam hal ketertentuan, jadi kalau kata bendanya itu ma'rifah dengan alif lam misalnya, maka kata sifat juga ma'rifah dengan alif lam. Kalau kata bendanya itu nakirah dengan tanwin, maka kata sifat juga nakirah dengan tanwin. 2. Yang ketiga, kata benda dan kata sifat harus selaras dalam hal case ending. Harakat huruf akhir. Jadi kalau kata benda itu marfu, kata sifat marfu. Majrur, mansub. Kemudian juga harus selaras dalam hal bilangan. Tunggal, dua, jamak. Jadi man'ud ini terbuka sebetulnya. Man'ud ini bisa bertanwin, bisa beralif lam. Kalau man'ud bertanwin, maka ini pun bertanwin. Beralif lam. Kemudian dalam hal ketertentuan, man'ud itu bisa tertentu, bisa tidak tertentu. Bisa ma'rifah, bisa nakirah. Kalau ini ma'rifah, nakirah, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, kata benda itu mendikte kata sifat yang menjelaskannya untuk tampil seperti kata benda itu dalam empat hal. Dengan demikian kata benda, kata sifat itu membentuk sebuah prasa yang disebut dengan murakkabun wasfiyun. Sedangkan apabila kata benda itu berperan sebagai mubtada itu subjek atau disingkat juga mim, ya. Maka mubtada itu harus marfu dan ma'rifah. Ingat, mubtada itu harus marfu dan ma'rifah. Jadi kata benda sebagai subjek harus marfu dan ma'rifah. Sedangkan kata benda sebagai man'ud itu terbuka. Jadi bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub, ya, bisa ma'rifah, bisa nakirah. Ya, kemudian kata sifat mengikutinya. Tapi di sini tidak. Kata benda itu sudah dipatok. Kata benda itu harus marfu. Tak boleh mansub, tak boleh majrur.
Kemudian dia ma'rifah, tak boleh nakirah, ya, tak boleh nakirah. Kemudian kata sifat itu juga harus marfu dan nakirah. Perhatikan, khabar itu marfu dan nakirah, kata benda marfu dan ma'rifah, ya. Jadi kata benda itu marfu, kata sifat itu marfu, bukan marfu ngikutin kata benda, tidak. Ya, jadi khabar itu merupakan jabatan yang setara dengan subjek, ya. Nggak ada yang mengikuti dan diikuti di situ. Nah, kemudian ada satu syarat tambahan. Ini mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal gender. Jadi mubtada, subjek dan predikat itu harus selaras dalam hal jenis kelamin. Ya, tidak selaras dalam hal marfu mansub. Ya, tidak selaras dalam hal bilangan dan tidak selaras dalam hal ketertentuan. Dalam hal ketertentuan malah mubtada itu bertolak belakang dengan khabar. Mubtada itu harus ma'rifah, khabar itu pada dasarnya nakirah, ya. Kemudian kalimat yang berstruktur subjek plus predikat atau mubtada plus khabar itu dinamakan kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Sedangkan prasa yang berstruktur kata benda, kata sifat itu disebut murakkabun wasfiyun atau prasa kata benda satu. Ya, perlu dicatat bahwa derajat gramatikal kalimat itu lebih tinggi daripada derajat gramatikal prasa. Mengapa? Oleh karena kalimat itu sudah mempunyai makna yang lengkap, yang sempurna. Dia sudah mengungkapkan sebuah pikiran yang utuh. Sedangkan prasa itu tidak mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, mari kita lihat. Di sini ada dua kata. Yang pertama itu kata benda. Kata benda an-nahru. Ya, nahrun itu apa? Nahrun itu sungai, ya. Nah, kemudian kata yang kedua amikun. Amik itu dalam. Amikun itu dalam. Nah, ini kalimat ismiyah ini, ya. Oleh ini kalimat ismiyah, dia harus memenuhi persyaratan jumlah ismiyah. Apa persyaratannya? Ini mubtada ini atau subjek ini harus marfu dan ma'rifah. Coba lihat. Dia marfu dengan dhammah. Ya, dia marfu dengan dhammah, kemudian dia ma'rifah dengan alif lam. Jadi dia beralif lam. Beralif lam, kemudian dia berharakat akhir dhammah. Maksudnya dia ma'rifah dan marfu. Marfu dan ma'rifah. Kemudian ini amik, kita sifat amik dalam yang lawannya dangkal itu harus marfu. Marfu, ya, marfu. Dan nakirah. Nakirah itu bertanwin. Jadi marfu itu berharakat akhir dhammah, nakirah bertanwin. Sehingga terbentuklah kalimat an-nahru amikun. Artinya sungai itu, an-nahru sungai itu, alif lam itu, ya, dalam, amikun dalam. Sungai itu dalam. Nah, jadi rangkaian sungai itu dalam itu disebut kalimat oleh karena sudah mengandung arti yang lengkap, ya, arti yang lengkap. Maksudnya kalau kalimat ini diucapkan, mitra bicara atau orang yang mendengar ucapan itu mengerti, paham, dan cenderung tidak bertanya lagi, ya, tidak bertanya lagi. Dia tidak akan bertanya ada apa dengan sungai itu. Oleh karena jawabannya seperti di sini, sungai itu dalam, ya. Berbeda dengan murakkabun wasfiyun yang kombinasinya sama. Yang kombinasinya sama yaitu kata benda, kata sifat, ya.
Kata benda, kata sifat. Tapi kata benda di sini tidak berperan sebagai subjek, sebagai sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Tetapi dia berperan sebagai apa? Sebagai man'ut atau kata benda yang dijelaskan. Syarat yang harus dipenuhi, kata benda dan kata sifat ini harus selaras dalam 4 hal. Coba lihat, dalam hal ketertentuan, ini beralif lam, ini beralif lam. Dalam hal harakat huruf akhir, ini dhammah, ini dhammah. Ya kan? Kemudian dalam hal jenis kelamin, an-nahru itu laki-laki, al-amiku juga laki-laki. Kemudian dalam hal bilangan, ini an-nahru itu tunggal, ini juga tunggal. Jadi kombinasi an-nahru al-amiku itu merupakan prasa wasfiyun. Artinya apa? Artinya sungai yang dalam itu. Beda kan? Sungai yang dalam itu dengan sungai itu dalam. Kalau sungai itu dalam, kandungan isinya itu sudah sempurna. Kalau sungai yang dalam itu, ini belum sempurna. Ada apa dengan sungai yang dalam itu? Ya, oleh karena ini baru prasa kata benda satu. Jadi ini an-nahru dinamakan man'ut, al-amiku dinamakan na'at, kata yang menjelaskan man'ut. Kemudian bisa juga kata bendanya itu bertanwin, nahrun. Oleh karena ini bertanwin, maka kata sifatnya juga harus bertanwin. Nahrun amikun itu artinya apa? Sebuah sungai yang dalam. Sebuah sungai yang dalam. Ini prasa. Ya, sebuah sungai yang dalam. Ada apa dengan sebuah sungai yang dalam? Kan begitu kan? Jadi masih dipertanyakan. Oleh karena kandungan maknanya belum sempurna. Tapi kalau sungai itu dalam, ini sudah oke. Sungai itu dalam. Kalau ditanya, ada apa dengan sungai itu? Oh, sudah di sini dijelaskan kok sungai itu dalam. Contoh dua, kata bendanya ad-darrajah. Ad-darrajah itu apa? Sepeda. Kemudian kata sifatnya jadidah. Jadidah itu baru. Jadi kalau pola kombinasinya seperti ini, ad-darrajah jadidah, ini kalimat. Oleh karena ad-darrajah, kata benda ad-darrajah itu ma'rifah dengan alif lam, kemudian dia itu marfu dengan dhammah. Yang satu marfu, kemudian beralif lam. Kemudian khabarnya jadilah, dia itu marfu dengan dhammah tapi tidak beralif lam, ya, tidak beralif lam. Oleh karena itu kombinasi ad-darrajah jadidah itu dikatakan kalimat. Kalimat apa? Kalimat ismiyah. Apa artinya? Sepeda itu baru. Perhatikan, sepeda itu baru. Sepeda itu berperan sebagai mubtada dalam bahasa Arab. Mubtada itu subjek dalam bahasa Indonesia. Kemudian baru itu khabar dalam bahasa Arab. Khabar itu kita ingat kha, ya, atau predikat dalam bahasa Indonesia. Ya, sepeda itu baru. Apa hubungan baru dengan sepeda itu? Baru itu, khabar itu, predikat itu menjelaskan sepeda itu. Ada apa dengan sepeda itu? Oh, sepeda itu baru. Jadi ini menjelaskan ini. Kemudian kalau kata benda darrajah, sepeda, dan kata sifat jadidah, kita pasangkan dalam sebuah prasa. Dalam sebuah prasa apa? Prasa kata benda satu, ya, yang dinamakan murakkab wasfiyun. Maka rangkaiannya seperti ini. Ya, ini kata benda, ini kata sifat. Kalau kata benda beralif lam, kata sifat juga harus beralif lam. Kalau kata bendanya perempuan dengan ta marbutah, maka ini pun dengan ta marbutah. Jadi kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Ya, ad-darrajah jadidah. Ini beralif lam, ya. Apa artinya ad-darrajah jadidah? Sepeda baru itu. Sepeda baru itu. Atau ditambahkan kata yang. Sepeda yang baru itu. Kalau ad-darrajah jadidah, sepeda itu baru. Kalau ad-darrajah al-jadidah, ini seperti ini, artinya sepeda yang baru itu.
Kemudian kata benda bisa saja bertanwin. Kalau ini beralif lam bisa bertanwin. Darrajah jadidah. Kalau darrajah jadidah, sebuah sepeda baru. Sebuah sepeda baru. Coba lihat perbedaannya itu. Yang pertama, ad-darrajah jadidah, itu kalimat. Yang kedua, ad-darrajah sama dengan ini. Nah, tapi kata sifatnya beralif lam. Kalau ini kan tidak beralif lam, ya. Kalau beralif lam, ad-darrajah al-jadidah. Nah, bedanya cuma di sini saja. Ini beralif lam, ini tidak. Tapi perbedaan yang sedikit itu menyebabkan perbedaan arti yang sangat luas. Kalau ad-darrajah jadidah, artinya sepeda itu baru. Kalau ad-darrajah al-jadidah, artinya sepeda baru itu. Kemudian kalau kalimat ad-darrajah itu sudah fix ya. Itu sudah tetap, nggak bisa berubah. Nggak bisa ad-darrajati, nggak bisa ad-darrajatu, nggak bisa dihilangkan alif lamnya. Tidak. Tapi kalau dia itu perasa, ini bebas. Ini pakai alif lam bisa, pakai tanwin bisa. Kalau dia pakai alif lam, kata sifatnya ikutin pakai alif lam. Kalau pakai tanwin, kata sifatnya ikutin pakai tanwin. Jadi ini kata sifat ini, kata benda ini ad-darajah itu dinamakan man'ut, kata sifat itu dinamakan na'tun. Kalau di sini ad-darajah itu dinamakan mubtada. Mubtada, kemudian jadidah dinamakan khabar, ya. Jadi ad-darajatu al-jadidatu artinya sepeda yang baru itu. Kalau darrajatun jadidatun, sebuah sepeda baru. Ini sudah kita pelajari dulu ya di edisi awal, edisi 3 atau 4 ini ya. Kemudian nomor 3 kata bendanya qalam. Qalam itu apa? Qalam itu pena. Kemudian kata sifatnya ahmar. Ahmar itu warna. Ingat, warna itu ghairu munsharif. Jadi warna-warna dasar, 6 warna dasar yang kita pelajari pada edisi-edisi awal itu tidak bertanwin. Jadi merah, ini artinya merah ya. Merah itu bukan ahmarun, tapi ahmaru. Jadi ini kata benda yang berperan sebagai sifat ini itu harus marfu. Dia marfu dengan dhammah dan harus ma'rifah. Dia ma'rifah dengan alif lam. Jadi al-qalamu itu sebagai mubtada. Kemudian khabarnya itu tidak beralif lam ya, dan marfu juga. Jadi ahmaru. Marfu ahmaru tidak beralif lam ya, atau nakirah. Kenapa enggak bertanwin? Kenapa bukan ahmarun? Oleh karena ahmaru ini warna dasar ini termasuk kata sifat yang tidak bertanwin. Apa artinya? Al-qalamu ahmar, pena itu merah. Bukan pena merah itu. Pena itu merah. Tetapi kalau pena itu difungsikan sebagai man'ut atau kata benda yang dijelaskan, kemudian al-ahmar itu merah itu berperan sebagai kata sifat yang menjelaskan, maka kombinasinya bisa ini al-qalamul ahmar, selaras kan? Pakai alif lam, tunggal ya, laki-laki ya. Maka artinya pena yang merah itu bukan pena itu merah. Kalau pena itu merah, al-qalamu, kemudian ini tidak beralif lam, ahmaru. Nih, al-qalamu ahmaru. Kemudian kata bendanya bisa bertanwin, qalamun. Kalau ini bertanwin tidak beralif lam, ini pun tidak beralif lam, ahmaru. Tapi bukan ahmarun. Oleh karena warna dasar itu ghairu munsharif. Masih ingat pola warna dasar? Pola warna dasar yang laki-laki itu mengacu pada pola af'alu. Iya kan? Af'alu. Sedangkan warna dasar yang perempuan mengacu pada pola fa'la'u. Contoh merah. Merah laki-laki af'alu, ahmaru ya. Merah yang perempuan itu fa'la'u, hamra'u. Hamra'u ini merah perempuan ya.
Kalau ahmaru ini merah laki-laki, ya. Kita ambil lagi aswadu, hitam. Aswadu itu mengacu pada pola af'alu. Aswadu itu laki-laki. Kalau perempuan sauda'u, ya, sauda'u. Ini aswadu. Misalnya batu hitam. Al-hajar al-aswadu. Al-hajar al-aswadu, yaitu batu hitam itu. Kalau biji hitam itu, biji itu habbah. Ya, habbatun fa'da'u. Habbatun sauda'u, ya. Kalau hitam sauda'u. Oke. Kemudian ini dulu kita lihat al-qalamul ahmaru, pena yang merah itu. Qalamun ahmaru, sebuah pena merah. Tapi kalau al-qalamu ahmaru, pena itu merah. Yang terakhir, kata bendanya sayyarah. Sayyarah itu mobil, ya. Nah, kalau mobil, kata benda mobil itu kita fungsikan sebagai subjek dalam kalimat, maka dia harus beralif lam, ya. Jadi as-sayyarah, kemudian dia harus marfu. As-sayyaratu, tidak boleh lain dari itu, ya. Kemudian merah itu kita fungsikan sebagai khabar, ya, sebagai khabar. Khabar itu harus bagaimana? Khabar itu harus marfu. Makanya hamra'u. Kok bukan hamra'un? Oleh karena hamra'u itu tidak boleh bertanwin. Coba lihat polanya. Fa'la'u. Ya. Kemudian khabar itu nakirah. Nakirah itu apa? Tidak bertanwin. Coba lihat seluruh khabar di sini nakirah. Amikun, bukan al-amiku. Jadidatun, bukan al-jadidatu. Ahmaru, bukan al-ahmaru, ya. Hamra'u, bukan al-hamra'u. Ya, jadi hasilnya as-sayyaratu, mobil itu, hamra'u, merah. Ya. Tapi kalau as-sayyarah itu kita fungsikan sebagai man'ud, ini man'ud dalam prasa kata benda satu, dia menjadi as-sayyaratu, kemudian ini kata sifat ini ngikutin ini. Ini pakai alif lam, ini pun pakai alif lam, al-hamra'u. Nah, sebetulnya terbuka ini. Kata bendanya ini, seluruh kata benda dalam na'at ma'ruf terbuka. Bisa as-sayyaratu, bisa as-sayyarata, bisa as-sayyarati. Tapi kita ambil saja as-sayyaratu. Al-hamra. Nah, kalau kata bendanya itu bertanwin, tidak beralif lam, berarti bertanwin. Sayyaratun hamra'u. Apa artinya? Sayyaratun hamra'u, sebuah mobil merah. Kalau as-sayyaratu al-hamra'u, mobil merah itu. Kalau as-sayyaratu hamra'u, mobil itu merah. Nah, itulah perbandingan antara jumlah ismiyah yang berstruktur mubtada plus khabar dengan murakkab wasfiyun yang berstruktur man'ud plus na'tun, ya. Man'ud plus na'tun. Mari kita ini lagi, sepeda itu kecil misalnya. Sepeda itu kecil. Itu kalimat, ya. Ad-darrajatu shaghirah. Shaghirah itu kecil, ya. Misalnya ini pena itu ringan. Al-qalamu apa ringan? Khafifun, khafifah, khafifun. Al-qalamu khafifun. Ya, misalnya mobil itu berat. Ya, mobil itu berat. As-sayyaratu, berat itu lawan dari khafif, thaqil. As-sayyaratu thaqilatun. Tapi kalau mobil yang berat itu, nah ini as-sayyaratu ats-thaqilatu. Kalau sebuah mobil yang berat, sayyaratun thaqilatun. Itulah perbedaan antara jumlah ismiyah yang mubtadanya, yang subjeknya kata benda dan predikatnya kata sifat, dengan murakkabun wasfiyun yang berstruktur kata benda plus kata sifat. Kata benda berperan sebagai man'ud, kata sifat berperan sebagai na'tun. Oke, saya kira cukup sekian.
Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.